secara pemikiran yang nggak bakalan bisa ngelawan kapitalis, orang-orang pengurang besar itu nggak bakalan bisa nonsen. Berarti posisinya salahnya di mana ini Pak? Di pemerintah? Ya di pemerintah ya. Karena pemerintah sebagai uluran tangan pertama ketika masyarakat tidak mampu, ya bergantung kepada siapa lagi. 3, 2, 1, back to podcast Pojok Rangga. Hari ini kita launching program Carita Lingkungan. Kebetulan saya ini lagi di Cimenyan, Mekarmanik ya. Nah, kita punya program yang namanya Cartil, Carita Lingkungan. Jadi kebetulan ini Cartil ini lokasinya di Cimenyan ya. Tentu ini kita ini mau podcast bicara bersama. Kalau nama aslinya Firman ya, tapi bukan Firman yang lagu Kehilangan gitu ya. Kalau bisi Mas Bro ini tahunya bahwa Firman itu bisi Firman yang nyanyi lagu Kehilangan yang membuat Mas Bro ini galau ya bagi para pecinta perempuan begitu. Nah, kalau sebutannya ini pemain sepak bola dari MU ya, yang melegenda di dunia persepak bolaan. Sebutannya Jisung ya. Kalau di MU itu Jisung pemain bola, kalau di sini Jisung penggerak petani kopi ya. Dan sekarang juga selain petani, beliau juga sekarang sedang menggarap usaha kopi ya. Selamat pagi Bang Jisung, sehat Bang Jisung? Selamat pagi, Alhamdulillah. Abang ini udah lama nggak ketemu, makin ganteng ya. Faktor apa ini bisa ganteng dan terlihat awet muda? Syukur ya. Bersyukur, kalau bersyukur insya Allah ya. Dijaga segala rupanya. Mantap. Hari ini sibuk apa Bang? Hari ini saya sambil nyusun jadwal buat nganggur. Jadi karena memang orang di Indonesia ini dihabiskan waktunya untuk bekerja, tapi lupa bagaimana caranya mengabdi. Ya. Artinya jarang sekali di Indonesia orang ini bisa menganggur, karena kebanyakan orang di Indonesia ini sudah mempunyai waktu tersendirinya kerja, aktivitasnya dihabiskan dengan bekerja dari jam 8 sampai jam 4, pulang ke rumah capek, istirahat, tidur, bangun tidur gitu, tidur lagi, sehingga lupa caranya bersyukur, lupa caranya mengabdi, sehingga muncullah hedon baru yang ada di Indonesia. Seperti apa itu? Itu kamus ilmiah baru, bahasa hedon baru. Jadi posisinya sultan bukan ya, jadi tapi kenapa hedonismenya muncul? Oh gitu. Nah itu kan bukan menyalahkan keadaan, tapi bagaimana kita menjalani aktivitas hidup ini. Kalau memang tujuannya hidup hanya untuk mencari uang, hedon itu pasti muncul dan melupakan masyarakat sekitar. Jadi nggak peduli tetangganya kelaparan tidak makan, yang penting dia dan keluarganya terpenuhi secara penuh. Oh jadi itu makna hedon baru itu ya? Jadi nggak peduli terhadap lingkungan sosial kita gitu. Jadi bukan hanya orang-orang yang suka nongkrong di kafe mewah, di mall mewah seperti yang tren di akhir-akhir ini. Atau misalnya ke shelter gitu. Nah, tapi lebih terhadap orang lebih lupa terhadap lingkungannya sendiri. Jadi kalau di masyarakat di suatu kampung ada masyarakat yang susah, dengan terus-terusan menyalahkan pemerintah, itu salah juga. Artinya banyak sekali tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat. Salah satunya kan orang miskin dan lain sebagainya. Saya lupa di dalam undang-undang itu ada, itu diurus oleh negara. Tapi kan tugas negara bukan hanya ngurusin orang miskin. Banyak ya. Iya, balik lagi ke kita, sebenarnya di Indonesia itu nggak ada orang miskin, hanya saja bermental malas. Jadi kalau miskin itu kan tinggal kerja, kaya, berusaha, bisnis, tani, bisa menjadi kaya. Tapi yang jadi permasalahannya, Indonesia yang begitu subur, banyak tanahnya yang dulunya tuan tanah dijual ke orang luar, sehingga dia sendiri seolah-olah menjadi orang miskin baru. Padahal dia itu bukan orang miskin, tapi hanya saja malas menggarap lahannya, pengen duit instan, dijual keluar,
yang pada akhirnya anak cucunya juga ke bawah miskin. Nah itu dari watak malas dan muncul ketika dijual tanah banyak duit, muncullah hedonismenya, belanja, beli mobil. Kalau tanah kan makin kesini makin mahal karena nggak ada pabrik yang memproduksi tanah. Tapi kalau mobil makin kesini makin murah karena semakin banyak pabrik yang memproduksi. Nah masyarakat itu lupa sih. Jadi sebenarnya menarik ya Kang ya. Ini saya dapat kamus ilmiah baru ya. Kalau di KBBI mungkin nggak ada, kalau kamus ala Ajiso mungkin banyak gitu ya makna dari hedonisme baru dan lain-lain. Bang, ini kenapa Abang menjadi petani kopi, Bang? Jadi awal kenapa pengen bertani sebenarnya memiris. Jadi miris melihat keadaan zaman sekarang. Banyak sekali kampus yang bermunculan. Bahkan mungkin lulusan setiap tahun itu jutaan atau puluhan juta mahasiswa baru ya. Saya kurang tahu juga. Cuma yang jelas dari jutaan mahasiswa terutama yang berlatar belakang aktivis. Jadi yang disebut aktivis itu kebanyakan beres kuliah ya berpartai ya. Tapi mereka lupa akan hakikat dia kuliah itu mencari ilmu sebagai social agent of change itu bukan hanya bergerak di sana saja. Saya nggak ngomongin orang lain, tapi di teman-teman saya sendiri gitu ya yang lulus angkatan kebanyakan rata-rata ya menjadi aktivis partai politik ya. Artinya tidak ada yang salah, hidup pilihan. Ya, pilihannya. Tetapi kalau orang yang berpikir saja sudah tidak mau memikirkan kemajuan masyarakat, apalagi petani, mau siapa lagi? Nah kalau kita ngandelin investor dari luar, mereka itu tidak ada caranya bagaimana mengembangkan petani di sebuah kampung, tapi bagaimana caranya mereka mendapatkan penghasilan. Tidak ada sistem pemberdayaan, tidak ada sistem bagaimana supaya petani itu bisa maju. Mereka berani menanam modal itu hanya untuk mengambil kembali keuntungan. Nah, menurut Abang nih, ketika sekarang pemerintah sedang menggenjotkan dan namanya investasi ya, dan hari ini sektor pertanian menjadi sektor yang memang diprioritaskan oleh pemerintah. Nah, menurut Abang ini bagaimana yang dipantau oleh Abang nih ya? Ketika misalnya pemerintah hari ini sedang menggembor-gemborkan itu, apakah misalnya itu dianggap layak atau memang ada hal-hal yang memang ini tidak terasa di masyarakat gitu? Investasi itu harus ada, artinya untuk pemerataan pembangunan, apalagi ke setiap daerah-daerah yang masih terpencil. Saya sangat sepakat dengan pemerintah ketika menggenjot besar-besaran investasi asing masuk. Tapi jangan dilupakan juga pembinaannya. Jadi jangan sampai ketika investor masuk ke Indonesia, orang pribadinya sendiri tidak bisa bersaing, sehingga menjadi buruh di rumah sendiri. Nah, artinya investasi masuk itu ya plus minusnya mesti ada. Jadi hal negatif ataupun positif di dalamnya mesti ada plus minusnya. Investor datang, positifnya ekonomi, regulasi ekonomi berjalan dengan baik. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi jeleknya menurut saya pribadi kurangnya pembinaan, sehingga ketika datang investor mengembangkan sebuah daerah, masyarakat penduduk setempatnya tidak bisa bersaing karena kekurangan sumber daya manusia dan pembinaan tadi. Nah ini kan perlu campur tangan pemerintah. Kalaupun ada pemuda-pemuda lokal yang mulai terjun untuk mengurusi petani, mengurusi masyarakat, itu kan terbatas. Artinya mereka mempunyai kebutuhan pribadinya harus dipenuhi, sementara di satu sisi harus mengurus petani, harus mengurus masyarakat. Mereka tidak punya gaji tetap kan seperti ASN gitu. Artinya kasarnya kerja nggak kerja mereka dapat gaji. Jadi belum hidup aman lah ya. Tapi nah ini pemerintah diperlukan turun tangan itu di sini. Artinya tolonglah dibina. Kalaupun ada pemuda yang siap terjun, pembinanya dibina. Kalaupun tidak langsung terjun ke petani gitu ya. Tapi masyarakat lokalnya minimal pentolan lah ya, atau beberapa orang yang bisa dibina untuk membina sebuah daerah itu dibina langsung oleh pemerintah. Biar ada berkesinambungan. Nah, gunanya pembinaan itu selain munculnya daya saing, sumber daya manusia yang kompetitif. Nah, di sisi lain masyarakat juga tidak kebingungan untuk mengurus hasil akhir panen. Nah, kan sekarang ini banyak ya izin yang dipermudah ya.
oleh pemerintah, misalnya pendirian satu supermarket atau misalnya pendirian perusahaan. Tapi banyak juga memang ketika itu didirikan kemudian tidak ada langkah yang solutif dari misalnya pendiri itu gitu. Nah, ketika ada hal seperti itu, menurut Bang Jisung gimana? Ketika izin dipermudah, gitu ya, diperlonggar, kemudian ya tidak ada manfaat atau dampak terkait pendirian izin itu gitu. Jadi usaha. Saya sangat setuju ketika ini dipermudah, asal dengan catatan tidak tebang pilih. Artinya izin apapun itu selama buat kemaslahatan NKRI, baik lokal, masyarakat kecil, jadi masalah ya. Atas menjadi permasalahan izin dipermudah. Terlebih bermunculannya fenomena minimarket di setiap daerah itu. Di satu sisi saya sangat setuju, di satu sisi juga saya tidak setuju. Artinya ada alasan-alasan tertentu. Adanya minimarket di setiap daerah itu saya tidak setujunya karena membunuh usaha-usaha kecil yang ada di daerah tersebut. Justru kan Akang hari ini kan sedang merintis. Kebanyakan produk itu bukan produk-produk misalnya seperti Akang kan punya produk kopi ini. Nah itu misalnya produk-produk lokal ini tidak diakomodir gitu. Nah itu tadi perlunya campur tangan dari pemerintah itu seperti itu. Jadi kalau ngomongin tani, sebenarnya kalau hanya pembinaan tok dalam perawatan tanaman, sebenarnya banyak petani di Indonesia itu yang sudah paham. Jadi tanpa ada penelitian unsur hara tanah pun petani itu kadang sudah paham, oh tanah begini cocoknya ini tanam. Artinya bukan pembinaan di masalah itu ya, tapi bagaimana pembinaan itu skala prioritas apa yang harus ditanam sehingga dibutuhkan oleh pasar di lokal, di negara sendiri, bahkan sampai keluar. Artinya ada pembinaan dari pasca panen sampai ke hilir. Oh gitu. Jadi sebenarnya pas pengolahan taninya sudah paham ya sebenarnya masyarakat itu. Iya, jadi pembinaan pengolahan ya seperti tadi kayak investasi minimarket di setiap daerah. Saya tidak setujunya karena membunuh usaha-usaha kecil, orang-orang kecil. Tapi di satu sisi, kalau masyarakatnya dibina, itu bisa memunculkan daya saing. Artinya, oh minimarket ini komplit, berarti saya harus lebih komplit. Oh minimarket ini pelayanannya ramah, berarti saya harus lebih ramah. Oh ini packingnya bagus. Ketika masyarakat dibina, oh berarti kenapa saya nggak laku? Karena saya juga belum mempacking dengan rapi. Oh iya. Nah itu misalnya tips nih, ada nggak tips dari Abang nih untuk Mas Bro mungkin yang ingin memulai tani kopi atau misalnya mau berwirausaha kopi gitu. Karena kan gini ya, hari ini kopi ini makin banyak gitu yang berwirausaha, yang buka kafe, yang hari ini mungkin sedang merintis gitu. Nah ada nggak tips nih misalnya? Karena kan banyak Mas Bro ini yang minder gitu, wah udah banyak nih yang ke kopi. Jadi banyak aspek bisa menjadi puzzle yang disusun untuk menjadi satu kesatuan. Jadi begini, kita nggak usah ngomongin daerah lain, ngomongin potensi yang ada di daerah masing-masing. Terlebih karena di daerah saya potensi besarnya adalah kopi, makanya saya terjun di kopi. Nah, ketika sudah ada petaninya, ada sektor lain yang tidak bisa digarap oleh petani. Jadi, ketika petani bisa tani kopi dengan begitu baik, dengan menghasilkan hasil buah yang begitu nikmat, dihasilkan kopinya. Tapi kan petani tidak paham bagaimana kopi itu diolah sehingga dipacking dan dijual dengan harga tinggi. Nah, artinya ketika teman-teman pengen terjun, apapun itu bisnisnya ya, terlepas dari kopi, kita cari unggulan di daerahnya masing-masing. Selebihnya dari itu kita cari posisi yang memang posisi itu menguntungkan bagi kita dan menguntungkan bagi yang lain. Jadi jangan sampai ketika petani, maaf ya, rata-rata kan petani itu secara sumber daya manusia mereka hanya paham pertanian saja, tidak paham pemasaran, tidak paham regulasi pasar seperti apa, tidak paham regulasi negara seperti apa, sehingga mentok di bidang pemasaran. Oh berarti pemuda, teman-teman yang melihat video ini tidak usah menjadi petaninya, toh petaninya sudah ada. Berarti kita tinggal mengambil sektor lain. Oh mungkin bagian packingan atau bagian pemasaran atau mencari celah untuk memasarkan barang yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Jadi sebenarnya bisa ya dari hal kecil, gak perlu jauh-jauh. Misalnya kita mengawang pengen usaha
nggak ada modal selama misalnya kita mau ya sebenarnya bisa. Iya, jadi intinya nggak bakalan ada cabang kalau nggak ada pusat. Oh gitu. Begitupun kalau pusatnya nggak kuat, nggak mungkin bisa sampai ada turunan cabang. Nah itu biasanya teori itu suka dipakai buat yang sudah berumah tangga kan. Jadi perkuat pusat perbanyak cabang katanya gitu. Itu kan hanya sebagai anekdot. Jelas. Jadi di Indonesia itu menurut saya itu terlalu banyak orang pintar. Orang pintar ya. Terlalu banyak orang pintar sehingga saingannya berat gitu. Berat ya. Saling banyak membunuh dalam tanda kutip secara politik, secara pertanian dan lain sebagainya. Sehingga ya di Indonesia itu kalau nggak pintar itu nggak bisa bersaing. Nggak bisa bersaing. Makanya saya berani ngadu dengan negara manapun, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling pintar. Paling pintar ya sebenarnya. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Semua ada. Semua ada. Apa ada kan? Jadi kita punya sumber daya alam. Beberapa komoditi dunia itu ada di Indonesia. Salah satunya tambang emas berada di tanah saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, di Papua, termasuk tembaga, terus sekarang timah juga, terus nikel juga. Itu kan salah satu komoditi-komoditi dunia yang ada di Indonesia. Hanya saja di Indonesia itu kebanyakan orang pintar sehingga nggak kegarap. Garapnya cuma yang di atas saja, di bawahnya digarap oleh orang asing. Sehingga investasi itu ya hanya, menurut saya ya sampai saat ini hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja, belum menyeluruh. Orang-orang besar ya, yang untung ya, sehingga ke masyarakat nggak nyampe karena itu karena banyak orang pintar. Banyak orang pintar, jadi harus banyak orang yang bodoh gitu di Indonesia. Susah kalau susah. Jadi mentalnya sudah mental malas, orangnya pintar. Orang pintar, udah. Jadi karena orang malas itu bisa menemukan solusi lebih cepat ketimbang orang yang rajin. Bijaksana sekali. Ini kalau di filsuf itu kayak siapa ya, René Descartes gitu, Jürgen Habermas. Nggak tahu saya. Kan ada nggak tips nih yang tips untuk misalnya pemasaran kopi gitu kan? Barangkali kan saya mungkin bisa saja beralih memasarkan kopi atau mas bro yang hari ini nonton gitu. Untuk memasarkan kopi itu gampang sebenarnya. Gampang ya. Jadi sebanyak-banyaknya lahan kebun kopi yang ada di Indonesia, bagi saya itu masih banyak penikmat kopi ketimbang kebunnya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir jauh-jauh untuk ekspor kopi kita itu. Cukup memenuhi pasar lokal yang negara Indonesia saja. Menurut saya, kalau pure produk lokal itu didukung oleh semua stakeholder, saya yakin kopi lokal itu bisa dinikmati oleh orang lokal itu sendiri. Jadi saya nggak jauh-jauh, tetangga saya aja sebelum berangkat kerja itu mesti ngopi, pulang kerja itu ngopi. Termasuk saya pagi-pagi itu mesti ngopi, ketemu teman ngopi, ketemu kolega juga mesti ngopi. Artinya sebelum mata merem untuk tidur mesti ngopi, itu bahkan nggak kehitung. Itu kalau satu orang satu hari 3 gelas saja, dikali jangan banyak-banyak, 100 juta aja penduduk Indonesia, itu berarti udah 300 juta gelas kopi yang terjual tiap hari. Tapi kan yang jadi permasalahannya di Indonesia, kebun kopinya luas, petaninya banyak, kopi dari luarnya juga banyak. Sementara barang dari kita keluar itu sangat susah. Tapi gini kan, kebanyakan gitu masyarakat itu lebih memilih misalnya kepala api lah yang murah gitu, daripada misalnya kopi yang memang secara harga mungkin menurut dia itu lebih mahal. Lagi-lagi di sini diperlukannya campur tangan pemerintah. Kenapa kopi-kopi yang dari petani, yang diolah oleh petani, seolah-olah mahal? Karena pertama produksinya kecil, kedua alat produksinya juga tidak menunjang. Skalanya skala kecil, artinya ketika yang namanya bisnis itu kan dihitung HPP-nya, harga pokok produksinya berapa, maka dia bisa menjual untuk mendapatkan keuntungan. Kalau harga pokok produksinya 2.000, kan nggak mungkin petani menjual 1.000.
Nah, beda dengan produksi-produksi pabrikan yang banyak beredar di warung-warung, mereka produksinya skalanya besar, karena mereka pemodal-pemodal besar, ditunjang dengan iklan yang begitu hebat, masif, sehingga masuk sampai ke pelosok-pelosok, seolah-olah orang itu yang pengen ngopi ya, itu yang disajikan yang di depan rumah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah petani lokal dengan produk kopinya atau terlepas produk apapun itu bisa atau tidak seperti itu? Oh, sangat bisa. Contohnya kayak air mineral. Yang terkenal di negara kita itu adalah air mineral orang Prancis, bukan orang Indonesia. bukan orang Indonesia. Sementara mata air Indonesia di Sukabumi. Iya benar. Nah, sekarang kalau skala produksi besar yang notabene airnya diambil dari tanah Sukabumi, saya pengen nanya, orang Sukabumi sendiri punya perusahaan sebesar itu apa tidak? Siapa yang salah di sini? Kalau ngandelin masyarakat yang kurang secara sumber daya manusia, secara pemikiran, yang nggak bakalan bisa ngelawan kapitalis, orang-orang pemodal besar itu nggak bakalan bisa, nonsen. Berarti posisinya salahnya di mana ini, Pak? Di pemerintah? Ya di pemerintah ya. Karena pemerintah sebagai uluran tangan pertama, ketika masyarakat tidak mampu, ya bergantung kepada siapa lagi. Kalau anak nangis minta jajan, nggak mungkin si anak itu minta ke tetangga, pasti ke bapaknya dulu. Lagi-lagi kan pemerintah, jadi kita ini seolah hidup di dramaturgi begitu, saling menyalahkan. Iya. Kata pemerintah ini masyarakatnya yang mental malas, kan kata pemerintah gitu. Seperti itu. Kalaupun seperti itu, berarti ada sistem yang salah. Ada sistem yang disampaikan oleh pemerintah tapi nggak nyampe ke masyarakat, ada aspirasi dari masyarakat tapi tidak nyampe ke sistem, sehingga mandek di tengah, yaitu tadi di komunal orang-orang pintar tadi. Padahal kan sebenarnya kan ada Dewan Legislatif tuh yang bisa menampung aspirasi, kok kenapa aspirasi itu nggak nyampe gitu. Iya. Ya, pada akhirnya masyarakat jadi korban penyalahan gitu. Ya iya, kebanyakan seperti itu. Makanya nggak heran, menteri baru dilantik, dewan-dewan baru dilantik, 2-3 tahun kemudian dapat korupsi. Artinya ada uang yang mana? Dan kalau duitnya nyampe ke masyarakat, apa yang mau mereka korupsi, kan gitu simpelnya. Artinya ada sistem yang salah. Kalau pemerintah tidak mau disalahkan dan masyarakat juga tidak mau disalahkan oleh pemerintah, mari bareng-bareng perbaiki sistem. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, ya. Sehingga bisa sinergis. Jadi jangan jadi dramaturgi lah. Iya, saya kan lihat di Indonesia itu secara pemerintahan itu sudah sangat runut lah. Dari mulai presiden, wakil presiden, di situ ada menteri, ada DPR RI, dari menteri ke bawahnya ada gubernur, ya kan, sebagai kepala daerah provinsi, ada bupati dan wali kota, di situ juga ada DPRD kota kabupaten, ada DPRD provinsi, di bawah wali kota itu ada camat, ada kades, ada RW, ada RT. Aspirasi masih nggak nyampe juga. Pada anggaran banyak. Apakah untuk nyampe RT itu harus per kakak supaya nyampe? Gitu. Apakah kades itu harus diperkecil menjadi per RW supaya aspirasi itu nyampe? Tetap berarti sebagus apapun sistem, ketika sesuatu tidak nyampe terhadap penerimanya, berarti ada yang salah. Ada yang salah berarti kan. Nah, menurut Abang nih, harusnya pemerintah ini bagaimana sih dalam hal misalnya pengembangan kopi gitu? Apakah misalnya menambah investasi yang banyak, lalu kemudian mensupport tadi kopi ini bisa masuk ke market-market misalnya, atau misalnya ada industri baru dan ini semua misalnya petani kopi diakomodir oleh pemerintah kemudian membuat industri kopi misalnya. Jadi atau gimana ini? Membuat industri terbarukan bisa menjadi salah satu solusi. Artinya lebih fokus dalam penanganan. Nah, selebihnya dari itu regulasi yang baik, jadi sehingga selain kopi apapun itu bisa nyampe langsung ke masyarakat. Yang kedua, jangan ada sekat. Jadi contohnya begini, ketika saya ngadu ke kades, kata kades, oke, nanti nunggu jawaban camat. Dari camat. Nah, dari camat lagi nanti nunggu jawaban dari dinas. Oh, dinas. Dari dinas kemana lagi? Nunggu jawaban bupati. Ada bupati belum dirapatin sama anggota dewan. Gitu. Nah, artinya sepanjang itu loh kebutuhan masyarakat untuk ditangani itu. Jadi kasar nama lamun masyarakat bersakarat nunggu paeh gitunya, harus menunggu jawaban dari pemerintah, itu tahlil udah 40 harinya. Nah itu kan ada nggak sih perdanya gitu masalah kopi sekarang?
Kan sebenarnya kan ada aturan yang memang itu menjadi tugas pokok dari legislatif sebenarnya. Iya, kalau secara signifikan saya belum menemukan. Belum menemukan perda, belum ada. Belum ada. Dan itu belum tersosialisasikan ya ke masyarakat. Hanya kan dari dulu maupun dari pusat di undang-undang juga ada, hanya masalah pangan saja. Itu kan lebih global, lebih global ya. Tapi secara spesifik belum ada. Tapi menurut saya, di spesifik pun atau tidak, masalah kopi itu bukan menjadi permasalahan yang besar sebenarnya. Hanya saja bagaimana aspirasi masyarakat diterima atau program pemerintah yang sudah dicanangkan bisa nyampe ke masyarakat. Hanya itu saja permasalahan sistem di Indonesia itu. Jadi jangan terlalu panjang lah. Sistem ini luar biasa untuk dilayani masyarakat harus step by stepnya ini. Iya, jadi kebayang kalau masyarakat petani kopi itu ada kebutuhannya dengan Pak Jokowi, dengan Presiden. Ya. Berapa tahap yang harus saya lalui, ya kan? Ya. Berapa liter bensin yang harus saya habiskan, ya kan? Berapa lama keluarga yang harus saya tinggalkan? Memang modal berapa tuh kan untuk sampai ke bupati lah? Kemarin modal berapa? Nah, kayak saya aja, karena saya di Kabupaten Bandung, dan saya di Bandung Utara yang paling ujung, untuk ke Kabupaten Bandung sendiri ke Pemda itu harus melewati kota Bandung. Artinya jangankan saya ke Jakarta, ya kan, ke pusat, ke kabupaten saja, saya itu harus menghabiskan waktu kalau naik motor itu 2-3 jam. Belum, mending kalau sampai ke sananya saya bisa langsung ketemu, menyampaikan aspirasi dan harus nunggu dulu kan. Harus nunggu dulu. Nges mah nungguan lila, Pak maaf si bapaknya ada rapat atau keluar gitu. Ya. Sedangkan petani mah ngomongin pandemi sekarang saja, bagi saya yang paling berjasa itu selain tenaga medis ya kan yang ada di depan, itu petani. Ketika kemarin PSBB terus sekarang PPKM gitu kan, ketika orang diinstruksikan atau dihimbau oleh pemerintah untuk diam di rumah, yang namanya di rumah siapa yang bisa menghasilkan makanan? Ini bukan permasalahan duit lagi, bukan permasalahan materi, tapi ini permasalahan isi perut. Hanya petani yang datang ke kebun dan masih menanam tanaman yang bisa dimakan oleh masyarakat. Tidak ada terpikir yang namanya PSBB Corona itu. Iya, tapi mereka terus bertani. Ya. Coba kalau tidak ada petani, mungkin hari ini kita sudah tidak makan wortel. Bahkan saja mungkin parahnya kita sekarang tidak makan beras. Nah, kan tadi pelayanan untuk misalnya kesejahteraan petani kopi itu butuh step sampai 10 step. Kenapa tidak misalkan kita ini yang digaungkan pemerintah revolusi 5.0 ya, ekonomi digital. Menurut Akang bagus nggak nih kalau misalnya ini dibuat misalnya sistem pelayanan terpadu misalnya, dan itu masyarakat ya nggak perlu jauh lah untuk misalnya ngasih masukan atau misalnya harusnya seperti itu lah gitu ya. Jadi fasilitas itu kayak di kota kabupaten itu ada yang namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Untuk mengurus izin saja katanya terpadu dan satu pintu, tapi itu tidak beres di satu pintu aja. Kita harus tetap masuk pintu-pintu yang ada 1000 pintu. Itu pengurusan izin saja. Apalagi masalah aspirasi kan? Apalagi masalah aspirasi. Kayak saya aja paling kalau habis bayar pajak motor itu kan sejauh harus ke Soreang, atau paling dekat itu ke Cekek. Ya. Bagi saya mungkin jarak bisa jadi nggak menjadi permasalahan kalau pelayanannya maksimal kan gitu. Jadi jarak bisa ditemu. Jadi lamun cek Yayan Jatnika mah ada masalah ngajuk-juk jalan setapak dordar derap hujan angin karena ada tujuan yang sudah dituju dan sudah nunggu kita lagi tujuan. Tapi saya benar menarik sebenarnya ya, karena mungkin Bang Jisung hari ini ada agenda. Harusnya sekarang. Nah, ada harapan nggak Haji Sung untuk terkait dengan perkembangan pertanian kopi ataupun ekonomi perkopian lah begitu, harapan Haji Sung ke depan gitu. Jadi pesan besarnya ya, pesan umumnya ke pemerintah, mau pemerintahan Pemda, provinsi, asal satu, perhatikan petani. Yang kedua, maaf Pak, Ibu yang mempunyai kebijakan, petani itu secara sumber daya manusia kurang. Artinya perlu ada pembinaan lebih terhadap petani. Jadi jangan hanya digaungkan petani itu harus dimajukan, investasi bla 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 bla. Tapi saya sendiri sebagai pelaku pertanian sampai saat ini
saya bertani belum sekalipun ada campur tangan dari pemerintah. Alhamdulillah. Itu dari mana aja Kang bisa? Ya saya swadaya saja sama Swadaya. Nah artinya tolonglah perhatikan petani, karena saya di kopi, tolong perhatikan petani kopi, tapi globalnya intinya perhatikan semua petani. Karena nggak ada lagi aset yang bisa digarap oleh Indonesia kecuali pertanian. Ya ini mungkin fotonya ya, fotonya tuh. Nah foto itu pas lagi foto itu ada foto pas lagi tanam ya. Oh, Tanam, foto-foto kegiatannya. ada tentang kopi, tentang pengolahan Gitu ya. Terima kasih Bang Jisung sama-sama. atas waktunya. Maaf ganggu waktunya. Harusnya ada agenda keluar. Kalau Bang Jisung ini sibuk, saya hampir menunggu 2 hari ini untuk bisa. Waktu itu tidak pernah terganggu, yang terganggu itu adalah orang yang menunggu. Terima kasih Bang atas waktunya. Sebelumnya Bang Jisung juga punya produk ya, produk kopi. Karena mungkin hari ini tidak ada ya. Nanti di podcast selanjutnya bagi Bapak Mas Bro semua yang mau beli kopinya, nanti di link deskripsi saya share, dan juga ini ada kopi juga. Nah ini produk Mekar Manik ya, Cimenyan, namanya Muhtar, dan sabun cuci ya, sabun cuci. Jadi ini produk lokal asli yang diproduksi oleh masyarakat. Jadi bagi Mas Bro yang mau pesan, silahkan cek link di bawah ini, atau yang mau kepoin juga boleh. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe di Pojok Rangga Official. Saya Rangga undur pamit. Back to podcast Pojok Rangga.